Tapi Gibran dan Menteri Komunikasi dan Informatika membantah. Jadi siapa pemilik akun Fufufafa? Beberapa hari terakhir warganet di Twitter atau X ramai membahas soal Fufufafa. Dalam pembahasan Fufufafa ini, warganet menyinggung Gibran Rakabuming Raka hingga Prabowo Subianto. Tak Halo Sobat Digital, saat ini pasti sudah tidak asing lagi kita menemukan berbagai bentuk ujaran kebencian yang terjadi di sekitar kita. Seperti, pernahkah kalian menemukan seorang individu atau kelompok melakukan penyerangan verbal ataupun menyebarkan ujaran kebencian kepada individu atau kelompok lain di sekitar lingkungan kalian? Nah, sebelum itu perlu kita ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ujaran kebencian tersebut. Ujaran kebencian atau hate speech ini adalah bentuk komunikasi yang merendahkan, mengintimidasi, dan juga menghasut kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan identitas tertentu seperti agama, ras, warna kulit, etnis, gender, dan juga lainnya. Nah, kemudian ujaran kebencian ini juga banyak sekali bentuknya, mulai dari kata-kata, tulisan, gambar, ataupun bentuk ekspresi lainnya yang merendahkan dan menyerang seorang individu ataupun kelompok tertentu. Selanjutnya, perlu kita ketahui bersama, ujaran kebencian ini juga memiliki beberapa ciri. Di antaranya yaitu, pertama, ia menargetkan individu atau kelompok berdasarkan identitas tertentu. Kedua, ia mengandung unsur kekerasan, penghinaan, dan juga kebencian. Dan yang ketiga, ia dapat mengakibatkan permusuhan, diskriminasi, hingga kekerasan yang terjadi di dunia nyata. Seiring dengan berkembangnya globalisasi, era digital juga turut ikut berkembang dengan membawa berbagai perubahan. Nah, di era digital ini, kita itu dapat melihat bahwa ujaran kebencian itu sangat mudah menyebar, baik itu dalam TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya. Nah, ujaran kebencian dalam media sosial ini juga memiliki berbagai bentuk, dimulai dari hinaan, pelecehan, fitnah, dan juga penguntitan digital. Nah, ujaran kebencian yang ada di media sosial ini umumnya pelakunya itu tidak diketahui karena dia itu bersifat viral dan anonim, dan oleh karena itu pelakunya itu jadi sering mengujarkan kebencian di media sosial tanpa takut dikenali dan dihukum oleh hukum yang ada di Indonesia. Padahal teman-teman, dampak dari ujaran kebencian di media sosial ini dapatlah berakibat fatal, seperti dapat merusak reputasi, memicu konflik, bahkan membuat korban mengalami gangguan mental atau gangguan jiwa yang mungkin menyebabkan kematian di kemudian hari. Beberapa waktu belakangan ini, publik dihebohkan oleh sebuah akun anonim yang bernama Fufufafa. Akun ini dikenal karena sering membagikan postingan-postingan yang berisikan kritikan yang tajam, bahkan ujaran kebencian yang ditujukan kepada tokoh politik, tokoh publik seperti pejabat negara. Unggahan-unggahan yang dilontarkan oleh Fufufafa ini kerap kali berisikan hinaan dan fitnah sehingga memicu perdebatan di dalam masyarakat. Kasus Fufufafa sebagai bentuk ujaran kebencian di media sosial ini menggarisbawahi dua hal penting, yaitu yang pertama anonimitas dan yang kedua kekuasaan. Anonimitas di media sosial dimanfaatkan oleh pelaku agar ia dapat berkomentar secara bebas di media sosial, bahkan dapat melanggar norma dan hukum. Sementara kekuasaan tertentu dalam hal ini dapat memperkuat dampak ujaran kebencian, dikarenakan opini yang tersebar tersebut menjadi lebih mudah dipercaya. Nah, meskipun identitas asli di balik akun Fufufafa ini masih menjadi misteri dan masih ditindaklanjuti untuk mengungkapkan kebenarannya, kasus Fufufafa ini dapat kita katakan sebagai contoh nyata bagaimana ujaran kebencian bisa merusak reputasi, menimbulkan konflik, hingga memperkeruh suasana di ruang digital. Kasus akun Fufufafa sebagai bentuk representasi ujaran kebencian di media sosial ini mengundang banyak komentar dan juga persepsi dari semua kalangan, khususnya itu pada kalangan anak muda atau generasi Z. Sebagai kalangan yang menduduki usia Gen Z, mahasiswa-mahasiswi kelas 46 mata kuliah Bahasa Indonesia Universitas Andalas juga ikut memberikan tanggapan dan sudut pandang mengenai kasus tersebut. Berdasarkan proses pengumpulan data yang dilakukan melalui Google Form ini, didapatkanlah hasil bahwasanya Pertama, 51,9% atau sebanyak 14 orang dari total seluruh responden adalah perempuan, dan 48,1% atau sebanyak 13 orang dari total seluruh responden adalah laki-laki. Kedua,
29,6% atau sebanyak 8 orang dari total seluruh responden berusia 18 tahun. 44,4% atau sebanyak 12 orang dari total seluruh responden berusia 19 tahun. 18,5% atau sebanyak 5 orang dari total seluruh responden berusia 20 tahun dan 7,4% atau sebanyak 2 orang dari total seluruh responden berusia 21 tahun, yang dimana para responden tersebut terlibat secara aktif dalam mengakses berbagai platform media sosial setiap harinya. Ketiga, rata-rata waktu yang responden habiskan untuk bermain media sosial perharinya sangat beragam, di mana 40,7% dari total seluruh responden menghabiskan waktu selama 1-3 jam, dan 29,6% lainnya dari total seluruh responden menghabiskan waktu selama 4-6 jam hingga lebih dari 6 jam. Keempat, platform media sosial yang paling sering digunakan oleh para responden memiliki beberapa jenis, di antaranya yaitu 70,4% atau sebanyak 19 orang responden menggunakan platform TikTok, 85,2% atau sebanyak 23 responden menggunakan platform Instagram, 29,6% atau sebanyak 8 orang responden menggunakan platform Twitter atau X, 40,7% atau sebanyak 11 orang responden menggunakan platform YouTube, dan 7,4% atau sebanyak 2 orang lainnya menggunakan platform lainnya yang tidak tersebutkan dalam kuesioner yang dibagikan. Selanjutnya, kasus akun Fufu Fafa menjadi titik kritis dalam pembahasan ini karena memunculkan perdebatan di kalangan mahasiswa mengenai batas antara kritik sosial, satire, dan ujaran kebencian, yang dimana 33,3% responden menilai konten akun ini sebagai bentuk ujaran kebencian yang terbungkus dalam estetika humor. Yang kedua, 33,3% responden menyatakan tidak tahu atau netral terhadap kasus ini. Selanjutnya, 29,6% responden menganggap konten tersebut sebagai kritik sosial yang berani namun problematik. Dan yang terakhir, 3,7% responden menyebutnya sebagai bentuk humor gelap yang tidak sepenuhnya bisa dikategorikan sebagai ujaran kebencian. Hal ini memperkuat bahwa persepsi terhadap ujaran kebencian bersifat subjektif dan kontekstual, tergantung pada latar belakang sosial kultural dan kemampuan literasi media yang dimiliki oleh setiap individu. Bagi sebagian mahasiswa, akun tersebut menjadi media reflektif terhadap realitas sosial, sementara bagi yang lain akun itu justru memperburuk kultur kekerasan verbal di ruang digital. Untuk mencegah berbagai kasus ujaran kebencian semakin banyak terjadi, maka dibutuhkan yang namanya solusi atau cara. Adapun beberapa solusi yang disepakati oleh para responden untuk mengurangi ujaran kebencian ini antara lain yaitu: pertama, penguatan literasi digital yang lebih kritis. Kedua, moderasi algoritma media sosial. Ketiga, normalisasi budaya laporkan dan edukasi sebaya. Keempat, melakukan reformulasi UU ITE dan aturan platform. Para pengguna digital, dengan banyaknya kasus ujaran kebencian yang terjadi di sosial media pada saat ini, maka marilah kita berusaha untuk menjadikan media sosial tersebut menjadi ruang atau tempat untuk saling berbagi kebaikan, bukannya berbagi kebencian. Jangan biarkan anonimitas membuat kita menjadi lupa akan etika dan hukum yang harus kita tegakkan. Ingat, satu kata itu tidak hanya bisa membangun, tetapi ia juga bisa menghancurkan. Maka dengan itu, marilah kita bijak dalam berucap dan berinteraksi dimanapun kita berada, terkhususnya dalam ruang media sosial. Marilah kita saling menyebarkan kasih, bukan kebencian. 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 Marilah kita saling menyebarkan kasih, bukan kebencian.